sinkromes rusak, sinkromes aus, harus kita ganti baru. Nah, kita kalau ganti sinkromes jangan ganti yang murahan ya, karena ragamnya juga banyak. Yang harga 60.000 pun ada. Nah, tapi harga tersebut tidak recommended ya. Kalau ukuran kecil ini paling tidak pakailah harga yang sekitar 175 ke atas. Terus ciri-cirinya, sinkromes ini tidak berkilau, tidak terlalu berkilau. Yang berkilau gilap itu mudah rusak ya, harganya murah, cuma 60.000 dapat, tapi ya itu mungkin umurnya cuma nggak sampai setahun rusak lagi. Tapi kalau yang seperti ini harganya kisaran 175.000 untuk yang ukuran kecil ini punyanya gigi transmisi Panther gigi 3 dan 4, ukurannya yang kecil. Kalau yang 12 besar, ini harganya sekitar 175.000. Nah, minimal harga segini baru bagus ya. Ini memang bukan yang orisinil ya, bukan orisinil. Kalau orisinil itu juga agak sulit carinya, mungkin harganya juga 250-an lah satu bijinya. Nah, kalau nggak dapat yang orisinil, pakai yang ini sudah cukup bagus. Labelnya seperti ini. Ada di toko Blitar langganan kita. Tadi kita kesulitan mencari part ini teman-teman. Ini namanya adalah Moto Yuyu atau Shifting Key. Ini yang punyanya gigi 34 putus ya, putus. Dan ini bentuknya juga nggak sama dengan yang gigi 12. Yang gigi 12 agak pendek, yang 34 itu agak panjang. Seluruh Blitar nggak ada. Kenapa kok bisa putus seperti ini? Karena sinkromesnya aus, terlalu aus, sehingga dia melompat akhirnya jatuh dan patah. Akhirnya patah. Terus apa yang terjadi jika tidak ada shifting key? Kalau tidak ada shifting key atau Moto Yuyu atau perahu-perawan ini, sinkromes itu walaupun baru tidak akan bekerja. Karena dia yang mendorong bekerjanya sinkromes, yang mendorong adalah ini. Jadi kedorong seret gini. Jadi letaknya ada di sini dan gunanya adalah untuk mendorong sinkromes ini supaya bisa terjadi sinkronisasi atau pengeriman terhadap gigi ini. Jadi supaya gigi hub dan gigi percepatan ini bisa berputar berbarengan gini. Ini fungsinya adalah sinkromes. Kalau sinkromesnya sudah aus atau rusak atau ininya patah, dioper bunyi grek. Bedanin sinkromes baru sama sinkromes lama. Dan lur, cek lur ya. Sinkromes lama, kuningannya sama gigi mepet, nggak ada jeda. Sedangkan sinkromes baru nah ini masih ada jedanya ya. Ini masih ada jedanya. Jaraknya, kalau sinkromes bekas yang sudah aus dioper grek ya ini ya. Mepet, sudah mepet. Terus pengaruhnya apa? Kalau habis ya diputar gini ya enteng. Diputar enteng, ditekan terus diputar itu enteng. Seperti sudah selip. Tapi kalau yang baru dimasukkan sini, ditekan, diputar berat, giginya ikut muter, ditahan sulit lah, ya, ditahan sulit. Jadi kalau baru seperti ini, kalau yang bekas ya seperti inilah, diputar, melusrut. Terus pengaruhnya apa? Kalau sinkromes ini sudah aus, nah misalnya ini sudah aus, terus ini sudah muter enteng begini, terus ini adalah gigi pesawat atau bahasa tekniknya adalah hub sleeve ya. Nah kalau mau dipindah, mau dioper, ini kan bergerak ke arah gigi ya, seret gini ya. Nah bergerak ke arah gigi ini sekaligus menekan sinkromes terhadap gigi supaya dia seret tadi mengerem, jadi supaya putarannya itu menjadi sama antara ini hub sleeve ini dan giginya ini menjadi sama, sehingga kalau dioper dia klek tidak grek ya. Tetapi kalau sinkromes ini sudah aus, dia
tidak bisa mengerem. Jadi putarannya itu menjadi tidak sama antara yang gigi hub sleeve dan gigi ini tidak sama. Jadi ini tetap muter gini, tidak sama. Jadi tetap muter. Akhirnya kalau dioper grek bertabrakan. Nah, jadi kalau pengaruhnya gitu. Kalau sinkronisnya sudah baru, ya sudah baru. Sinkronisnya ini sudah baru. Terus ini gigi pesawatnya atau gigi hub sleeve-nya, dia digerakkan maju gini, dia sudah ikut mengerem, jadi putarannya menjadi sama. Makanya namanya adalah sinkronis ring sinkronisasi untuk menyamakan putaran antara gigi ini, gigi pesawat ini dan gigi ini, supaya dioper dia halus semut, tidak grek. Nah, seperti itulah fungsinya. Terus ini ada lagi ya masalah yang umum pada Panther, yaitu transmisi netral sendiri atau bahasa Blitarnya adalah ngelepeh. Nah, ngelepeh itu bukan dari sinkromes ya. Jadi ngelepeh itu bukan dari sinkromes, tapi dari gigi pesawat ini terhadap giginya ini. Jadi ngelepeh itu tidak ada hubungannya dengan sinkromes. Jadi kita contohkan ya. Nah, ngelepeh itu akibat perkaitan antara gigi pesawat dan gigi ini sudah aus. Jadi ketika pedal gas dilepas, dia mundur gini. Begitu pula pedal gas diinjak, dia akan mundur gini. Jadi tergantung ausnya gimana. Kadang aus di sebelah sini, kadang aus di sebelah sini. Nah, contoh ya, ini dalamnya juga seperti itu. Gigi pesawat itu dalamannya, lihat. Gigi itu ada keausannya ya, daerah sebelah sini atau sebelah sini. Semisal di sebelah sini ada sudah aus, udah meruncing ke sini. Jadi perkaitannya sudah aus, itu akan menyebabkan lepeh. Kalau yang normal, itu bentuknya itu seperti batu nisan. Jadi ini tirusnya ke dalam. Tapi kalau sudah aus, tirusnya keluar. Itulah yang menyebabkan lepeh. Nah, kalau masih seperti batu nisan seperti ini, berarti ini masih bagus, tidak lepeh. Jadi beginilah transmisi itu bekerja. Saat mesin itu berputar, transmisi gigi itu berputar. Ini kondisi hub sleeve-nya ini kan belum berputar ya, berarti belum berputar. Yang berputar adalah ini, gigi dan gigi ini yang berputar. Nah, cara kerjanya saat hub sleeve ini bergerak ke arah gigi, semisal gini. Nah, ini sinkronis ini akan terjadi pergesekan dan pengeriman sehingga menyamakan putaran. Sehingga ini hub sleeve-nya ikut berputar ya. Hub sleeve-nya ikut berputar, gigi berputar, putaran hub sleeve sama terhadap gigi, sehingga ini akan memudahkan perpindahan gigi karena putaran hub sleeve dan putaran gigi itu sama, sehingga ketika dioper dia tidak akan bunyi grek karena putarannya sama. Nah, lain halnya kalau sinkronisnya itu sudah aus, dia tetap diam karena dia tidak mampu mengerem, sehingga ketika gigi itu digerakkan, hub sleeve ini dia tidak berputar, yang putar hanya gigi, sehingga putarnya tidak sama, maka terjadilah grek. Jadi seperti itu. Di dalam transmisi di mekanisme yang ada di sini, ini ada alat yang seperti ini. Ini kalau bahasa saya namanya gotri lonjong. Entah ini bahasa teknisnya apa. Ini fungsinya adalah untuk supaya gigi itu tidak bisa pindah double. Maksudnya begini. Semisal ini tidak kita pasang ya. Semisal ini tidak kita pasang. Ketika gigi itu misal ya. Misal masuk satu. Nah, masuk satu begini ya. Ini masuk satu misal. Terus nanti suatu saat ada getaran-getaran atau kesenggol setiknya, bisa juga dia masuk double. Nah, ini bisa bergerak ke sini ya. Karena tidak ada ini penguncinya. Nah, bagi dia jadi masuk double bisa. Nah, kalau sudah masuk gigi lain, fork yang lainnya tidak bisa bergerak sudah. Nah, ini gunanya adalah untuk mencegah masuk double. Dalam penyetelan transmisi ya, terutama saat merakit transmisi manual, baru saja ganti part, terutama ganti sinkromes.
itu yang harus kita cek setelah perakitan itu antara gigi input dan poros output, putarannya itu harus enteng. Jadi kalau diputar, poros outputnya terhadap gigi input ini harus enteng ya, tidak boleh berat. Ulet-ulet itu tidak boleh. Terutama pada saat ganti sinkronis baru ya. Sinkronis baru itu kalau baru biasanya kan jaraknya ini. Jaraknya ini sama ini kan renggang. Terus biasanya seret. Nah, seret itu terjadi karena sinkronis yang baru dan tidak presisi. Nah, ketidakpresisian itu disebabkan adalah karena biasanya pemilihan part yang bukan original atau yang berkualitas rendah. Karena pada dasarnya kalau barang itu, spare part itu kalau bagus, bahkan original, itu kepresisiannya emang sudah sama dengan aslinya, sama dengan pabrikannya. Kalau KW biasanya dia tidak sesuai, akhirnya seret. Terus ini di bagian ini ada lubang 3 ini adalah rumahnya dari pelor-pelor ini. Pelor. Terus ini ada pernya. Gunanya pelor ini adalah untuk menentukan posisi ya. Jadi untuk mengunci posisi. Jadi mengunci posisi di tertengah atau setelah dia pindah gigi, dia akan untuk memantapkan. Nah, seperti itu. Nah, ini gunanya untuk memantapkan posisi. Jadi mesinnya gerak. Nah, ini jadi kalau sudah masuk maklek, dia terkunci, sudah berat untuk pindah lagi. Nah, gitu. Terus apakah ini juga salah satu penyebab ngelepeh? Ya, ini juga salah satu penyebab ngelepeh. Kalau pirnya patah, transmisi ini juga akan mudah ngelepeh. Tetapi kalau emang giginya itu sudah aus seperti yang saya katakan kemarin, gigi hub strip dan gigi transmisinya itu sudah aus, walaupun ini normal, transmisi itu ada tetap ngelepeh. Ini juga mencegah ngelepeh, tapi yang sering jadi korban fitnah pada saat transmisi itu giginya ngelepeh atau nitral sendiri. Dalam kasus ini contoh ini misalnya di gigi 4 ya. Ini ada part yang namanya adalah shifting key atau istilahnya perahu-perahuan. Ini sering sekali difitnah kalau ini bisa menyebabkan ngelepeh. Padahal menurut saya enggak. Jadi seperti ini fungsinya. Nah, ini adalah ini yang di dalam sini. Ini ada perahu-perahuan ini yang bisa gerak-gerak. Nah, ini sebenarnya tuh fungsinya bukan untuk mencegah ngelepeh ya. Ini gunanya adalah sebagai alat yang digunakan untuk mempekerjakan sinkrones. Ini sinkrones yang kuning-kuning ini. Jadi ini gunanya adalah mendorong sinkrones. Nah, ini supaya dia melekat ke gigi. Nah, ini kan gerakan kan kenal. Ini yang namanya sinkrones. Ini shifting key. Tujuannya adalah mendorong sinkrones. Nah, seperti ini ya. Kelihatan kan? Nah, jadi kalau tanpa adanya motor yuyu ini, sinkrones itu tidak bisa bekerja karena tidak bisa ketekan ke sini. Nah, jadi alat ini bukan mencegah ngelepeh ya. Ini adalah alat yang gunakan untuk mengerjakan sinkrones supaya bekerja. Tanpa ini sinkrones tidak bisa bekerja. Jadi ini bukan penyebab ngelepeh.